tidak diperkenankan untuk bersama-sama untuk berkumpul, apalagi kita mengenal beberapa waktu ke belakang ada yang disebut dengan isoman, isolasi mandiri. Maka kita yang hadir saat ini insya Allah sedang sehat, kemudian waktu kita pun saat ini sedang luang. Karena ada sebagian kaum muslimin yang jam ini, detik ini, waktu ini mereka masih sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan. Bahkan ada yang mungkin sedang di perjalanan. Ya, maka kita bermohon kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan kita yang saat ini diberikan waktu luang, semoga waktu luang kita dicatat sebagai pahala ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang rahmati Allah, insya Allah kita akan melanjutkan kisah kita tentang As-Sirah An-Nabawiyah pada tema dakwah Siriyah dan As-Sabiqunal Awwalun. Nah, ini slide-nya kita sudah tampilkan waktu itu, hanya saja belum kita belum kita kaji bersama. Insya Allah malam hari ini kita akan mencoba untuk mengkaji tentang 5 orang berikutnya. Nah, ini temanya malam hari ini adalah tentang 5 orang berikutnya. Kemarin kita sudah membahas ada 4 orang. Yang pertama kali masuk Islam, kemudian ini 5 orang berikutnya. Kelima sahabat ini masuk Islam bersamaan. Nah, ini bersamaan melalui siapa? Melalui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, di hadapan baginda Rasul. Ini menurut pendapat daripada Imam Ibnu Ishaq. Yang 5 orang itu, yang pertama Utsman bin Affan, kemudian ada Az-Zubair bin Awwam, kemudian ada Abdurrahman bin Auf, kemudian ada Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian yang kelima ada Talhah bin Ubaidillah. Kemudian setelah itu menyusul beberapa nama sahabat seperti Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian Abu Salamah, Arqam bin Abil Arqam, dan seterusnya hingga Sa'id bin Zaid dan lain-lain. Nah, ini 5 orang berikutnya di antara As-Sabiqunal Awwalun. As-Sabiqunal Awwalun itu adalah orang yang mula-mula masuk Islam. Baik, yang pertama kita akan sekilas membahas tentang keutamaan para sahabat. Salah satunya adalah yang pertama akan kita bahas adalah tentang keutamaan daripada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan bin Al-As bin Umayyah bin Abdus Syam bin Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Quraisy Al-Umawi. Ketemu nasabnya dengan baginda Rasul di Qusay. Qusay ketemunya di situ. Nah, kemudian ini Utsman bin Affan berarti ayahnya bernama Affan. Karena di Saudi itu kalau nama itu tidak panjang-panjang biasanya Pak, kalau zaman dulunya. Jadi namanya satu kalimat saja, satu kata saja, kemudian disematkan nama orang tuanya. Ya, cuma sekarang di Indonesia itu nama teh panjang-panjang. Ya, sekarang itu luar biasa itu nama anak-anak itu. Ya, sampai panjang ada beberapa suku kata gitu ya. Tetapnya panggilan nama jadi pendek banyak. Ya, Raihan, Khairul Ummah, misalnya, panjang gitu Pak, Raihan namanya. Kadang-kadang di kita sering disingkat, Raihan namanya bagus Raihan, tapi sering disingkat jadi Ihan, Dede Ihan. Nah, panggilan sayang, Pak. Deihan, Deihan. Kalau lagi kecil mah lucu Pak, Deihan, tapi kalau sudah jadi aki-aki jadi Kiihan. Kalau bahasa Sunda Kiihan itu jadi punten bahasanya agak jadi dipipisin Kiihan. Badeka mana? Badeka Kiihan, Allah. Ya, jadi di kita itu luar biasa. Maka ini punten ini bukan rasis Pak, bukan rasis karena di Sunda itu ada uak saya namanya itu Odah Pak. Ya, Odah. Padahal nama aslinya itu Siti Saudah. Tapi di Odah-Odah. Kemudian Maryam jadi Iyam, Maimunah jadi Unah, kemudian Khadijah jadi Ijah gitu Pak. Ya padahal nama-nama itu nama-nama yang bagus, Fatimah jadi Imah gitu. Padahal harusnya panggil saja dengan nama yang lengkap. Bahkan ada Pak Ohim di kampung itu, di Garut itu namanya Pak Ohim. Ternyata begitu ditanya ini nama aslinya siapa? Ibrahim Pak. Itu Ibrahim jadi Ohim gitunya. Panggilan pendeknya bro. Ibrahim panggilan pendeknya bro. Ya, Pak. Jadi kalau kita punya anak atau punya cucu nih, terutama punya cucu, Bapak yang punya cucu, itu panggil saja nama kalau orang tuanya ngasih nama, itu yang dipanggil itu nama lengkapnya.
Ya, nama lengkapnya saja. Maksudnya nama lengkap bukan semuanya. Yaitu yang misalkan namanya nama yang Salsabila misalkan. Panggil saja Dek Salsabila. Ya, ini banyak di kita itu nama anak tepa Ica semua. Ini Ica, ini Ica, ini Ica, ini Ica. Ternyata Ica yang pertama itu namanya Aisyah, panggilannya jadi Ica. Ya, anak yang kedua Marisa, panggilannya jadi Ica. Itu semua jadi Ica. Ya, maka ini orang Arab itu simple kalau nama. Ya, banyak nama yang depannya sama, tapi yang membedakan itu adalah binnya. Ya, binnya ada Abdullah umpamanya. Ini Abdullah itu nama yang luar biasa, nama yang umum lah di kalangan jazirah Arab. Tapi yang membedakan adalah binnya. Misalkan Abdullah bin Umar, berarti Abdullah putranya Umar. Abdullah bin Zubair, Abdullah putranya Zubair. Abdullah bin Amr bin As, ini Abdullah putranya Amr bin As. Jadi nama depannya sama, tapi yang membedakan itu adalah binnya. Nah, makanya Utsman, nama beliau Utsman, yang Utsman bin Affan bin Al-As bin Umayyah bin Abdusam. Ini Al-Quraisy, dia bangsa Quraisy. Kemudian karena ada salah satu kakeknya yang bernama Umayyah, maka ini klannya atau keturunannya Bani Umayyah. Ya, maka ada Bani Ad, Bani Adi, Bani Umayyah, ya, kemudian Bani Hashim. Nah, Bani Hashim itu baginda Rasul. Bani itu keturunan, Hashim dari kakek moyang Rasulullah bernama Hashim. Ya, kalau ini Utsman itu termasuk ke dalam Bani Umayyah. Kenapa? Karena ada salah satu nenek moyangnya yang bernama Umayyah. Nah, jadi ini dari Bani Umayyah. Nah, ini salah satu keutamaan daripada Utsman. Yang pertama, Bapak Ibu rahmati Allah, ini hadisnya dari Ibnu Asakir. Ya, Ibnu Asakir dari Ali bin Abi Thalib. Ini dari Ali langsung hadisnya, bahwa beliau ditanya tentang Utsman. Ini Ali satu waktu ditanya tentang Utsman. Ya, ditanya nih, Ali Utsman itu seperti apa sih? Ya, kata Ali apa? Dia adalah lelaki yang mendapat gelar Dzunnurain, yang memiliki dua cahaya. Kenapa? Karena Utsman bin Affan ya, ini menjadi menantu baginda Rasul. Ya, kedua putrinya ya, Zainab dan Ruqayyah itu dinikahkan, tapi tidak langsung Pak. Jadi nikah dulu dengan Zainab, kemudian setelah wafat baru dinikahkan dengan Ruqayyah. Itu istilahnya kalau di kita ada namanya turun ranjang. Ya, kalau menikah dengan kakaknya wafat, nikah dengan adiknya itu turun ranjang kalau di kita. Kalau nikah dulu dengan adiknya wafat, kemudian naik dengan kakaknya, naik ranjang. Kakaknya wafat, nikah lagi dengan yang bungsu, jadi turun naik ranjang. Jadi kita ini luar biasa, banyak istilah-istilahnya. Ya, banyak istilah-istilah yang luar biasa. Nah, ini hadisnya Pak, ini hadisnya sahih. Ini hadisnya sahih. Seandainya saat ini pun Utsman bin Affan itu masih ada, ini hadis ini berlaku Pak. Apa sabda baginda Rasul? Sabda baginda Rasul begini, wahai kaum muslimin katanya. Jadi yang disebut itu kaum muslimin. Nikahkanlah anak perempuanmu dengan Utsman. Jadi dari sekian banyak sahabat Nabi yang Rasulullah SAW khususkan, ya, maksud dikhususkan di situ ada kalimatnya, kalau kalian punya anak perempuan maka nikahkanlah dengan Utsman bin Affan. Ini hadisnya, hadis baginda Rasulullah SAW. Maka kata ulama, seandainya saat ini pun Utsman itu masih ada, hadis itu masih berlaku. Ini luar biasa. Jadi penghormatan baginda Rasul kepada Utsman, karena kedua putrinya pun dinikahkan dengan Utsman bin Affan. Ya, kemudian ini gelarnya langsung dari langit. Dia adalah menantu Rasulullah SAW yang dinikahkan dengan dua orang putrinya. Ini yang pertama, keistimewaannya. Ya, kemudian keistimewaan yang kedua, ini dari Ibnu Asakir masih, dari Zaid bin Thabit, yang berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Utsman datang kepadaku, ya, dan pada saat itu ada seorang malaikat bersamaku. Jadi Utsman datang kepada baginda Rasul, kemudian di dekat baginda Rasul itu ada malaikat. Ya, dia berkata, kata malaikat ini, dia akan mati syahid dan akan dibunuh oleh kaumnya. Ya, sesungguhnya kami sangat malu kepadanya. Nah, Utsman bin Affan ini ya, seorang sahabat Nabi, sahabat baginda Rasul yang pemalu. Ya, Pak Ibu Allah. Ini pun dan bahasanya bukan berarti jorok Pak ya. Saking malunya saking malunya Utsman bin Affan sampai beliau itu tidak pernah melihat kemaluannya. Ya, jadi beliau itu tidak pernah melihat. Kenapa? Karena saking malu dia. Ya, ini punya sifat malu. Ya, itu kan aurat, padahal auratnya beliau sendiri gitu. Tapi karena saking malunya beliau dengan auratnya sendiri, beliau tidak pernah memandang alat kemaluannya sendiri. Nah, makanya wajar sabda kata malaikat, kami sangat malu kepada
kepada Utsman bin Affan. Ini bahkan ini di slide selanjutnya, ini ada ada dua pendapat yang berbeda kalau dilihat dari asar-asarnya. Nah, ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Berkata Aisyah ketika baginda Rasul Muhammad SAW sedang berbaring di rumahku. Nah, ini hadis yang pertama, ini kisahnya Rasulullah sedang berbaring. Kemudian kedua betisnya tersingkap. Ya, kedua betis baginda Rasul tersingkap. Lalu Abu Bakar minta izin masuk. Ya, kemudian Abu Bakar dipersilahkan untuk masuk. Ya. Sedang beliau sallallahu alaihi wasallam itu tetap seperti keadaannya yang semula. Artinya apa? Artinya Rasulullah tidak membenarkan gamisnya gitu. Jadi si betisnya masih tetap terlihat. Nah, kemudian lalu mereka berbincang-bincang. Kemudian Umar minta izin untuk masuk dan dipersilahkan. Nah, sedangkan beliau sallallahu alaihi wasallam tetap seperti keadaan semula. Nah, sambil berbaring. Lalu mereka berbincang-bincang. Nah, giliran kemudian itu Utsman bin Affan minta izin masuk. Nah, maka Rasulullah SAW duduk. Beliau yang tadinya berbaring kemudian duduk dan membetulkan pakaian beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang tadinya gamisnya di atas di sini sehingga betisnya terlihat, ketika Utsman datang, Rasulullah langsung duduk, kemudian beliau membetulkan gamisnya sehingga menutup betisnya yang tadi. Nah, kemudian mereka berbincang-bincang. Setelah Utsman keluar, Aisyah bertanya kepada baginda Rasul. Abu Bakar masuk katanya. Wahai Rasulullah, Abu Bakar masuk, ayahku masuk, tapi engkau biasa saja dan tidak memberi perhatian khusus. Lalu Umar pun masuk, engkau pun biasa saja kata Siti Aisyah dan tidak memberikan perhatian khusus. Akan tetapi ketika Utsman masuk, engkau terus duduk dan membetulkan pakaianmu. Mengapa ya Rasulullah? Kata Siti Aisyah. Kemudian beliau menjawab, apakah aku tidak malu terhadap orang yang malaikat saja malu kepadanya? Ini luar biasa ini penghormatan baginda Rasul. Kemudian ada asar yang kedua, hadis yang kedua. Jadi kebiasaan baginda Rasul, Bapak Ibu yang rahmati Allah, kalau musim dingin itu beliau sering merendam kakinya dengan air hangat. Ini Rasulullah begitu. Kalau ini lagi musim dingin, itu beliau sering merendam kakinya dengan air hangat. Nah, sebaliknya ketika musim panas, ya, bahkan panas di sana itu luar biasa ya di Jazirah Arab. Beliau sering merendam kakinya dengan air dingin. Dan ternyata saat ini pun ada beberapa metode pengobatan yang mana dengan pengobatan itu kaki direndam. Ya, kaki direndam. Ada yang sekarang itu pakai pakai garam Himalaya lah segala macam. Ada yang medianya pakai es batu ya. Cuma yang jelas baginda Rasul sudah mencontohkan. Baginda Rasul ketika musim panas beliau rendam kakinya dengan air dingin. Ketika musim dingin beliau rendam kakinya dengan air panas. Dan ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ini pengalaman pribadi, kalau kita lagi hiking, naik ke atas puncak gunung, ya, kemudian ketika kaki tidak pakai kaos kaki, itu dinginnya terasa luar biasa. Tapi ketika kaki ini diberi penghangat, kaos kaki, kemudian pakai selimut, ini segini aja Pak, dari sini ke sini, itu rasanya ke atas itu hangat. Ya, makanya Rasulullah itu luar biasa, cerdas Rasulullah. Dari sisi kesehatan beliau sudah sangat memperhatikan. Nah, satu waktu ini kebun kurma, di kebun kurma, bahkan ada kurma yang ditanam langsung oleh tangan baginda Rasul. Itulah yang saat ini kita sebut dengan kurma ajwa, kurma Nabi. Ya, kurma Nabi itu kurma yang memang disukai oleh baginda Rasul. Kemudian ada ulama juga yang mengatakan bahwa kurma itulah yang ditanam langsung oleh tangan baginda Rasul. Nah, di perkebunan kurma, ya, saat itu sedang musim panas, beliau berendam kakinya di air, kakinya direndam dengan air. Kemudian ada satu sahabat yang bernama Abu Musa al-Asy'ari. Kata Abu Musa al-Asy'ari, ya Rasulullah katanya, iya, izinkan saya berjaga-jaga di pintu masuk ke kebun kurma ini. Kenapa katanya Abu Musa al-Asy'ari? Karena engkau sedang mengangkat gamismu sampai betismu dan setengah lututmu terlihat. Ini saya tidak ingin ada orang yang melihat kaki engkau katanya. Baik katanya, silakan engkau berjaga-jaga. Berjagalah di sana di pintu itu Abu Musa al-Asy'ari. Rasul berendam. Kemudian datang Abu Bakar lewat. Kata Abu Bakar, wahai Abu Musa, iya. Sedang apa engkau di sini? Saya sedang berjaga-jaga katanya. Karena di dalam ada baginda Rasul sedang berendam. Kata Abu Bakar, bolehkah saya masuk? Ini adab. Jadi adab seorang Abu Bakar, sahabat baginda Rasul itu tidak langsung selonong boy Pak ya, tidak masuk gitu, tapi beliau minta izin. Bolehkah saya masuk? Ya, kemudian Abu Musa al-Asy'ari, beliau paham siapa Abu Bakar ini. Sahabat Nabi yang paling dekat. Ya. Kemudian orang yang pertama kali masuk Islam. Tapi Abu Musa al-Asy'ari pun beliau punya adab. Bagaimana adab? Beliau datang dulu kepada Rasulullah. Kata Abu Musa, tunggu wahai Abu Bakar.
saya bilang dulu kepada baginda Rasul. Nah, dari sini ya, sebelum kita lanjutkan, kita pula bisa belajar. Sedekat-dekatnya kita dengan siapapun itu, sedekat-dekatnya kita dengan orang lain, dengan siapapun, tetap ketika memasuki tempatnya, memasuki rumahnya, tetap kita harus minta izin. Ya, alih-alih kita dekat, alih-alih sangat dekat, bahkan ada orang-orang yang pusing lah lewat depan mah harus ngantri, udah lewat belakang aja. Ya itu pas sarsuk gitunya, orang Sunda bilang larsuk, keluar masuk gitu. Terus itu. Padahal kalau adabnya itu diajarkan, sedekat-dekatnya kita dengan siapapun, tetap kita harus minta izin. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari datang kepada baginda Rasul. Kata Abu Musa, ya Rasulullah, ada apa Abu Musa al-Asy'ari? Itu di luar ada Abu Bakar katanya. Ada Abu Bakar ya? Ya. Beliau minta izin untuk dimasukkan ke tempat ini. Kata Rasulullah apa? Persilahkanlah Abu Bakar untuk masuk. Dan kabarkan kepada Abu Bakar, dia adalah ahli surga. Ini luar biasa. Ada jaminan dari baginda Rasul. Abu Musa al-Asy'ari, beliau datang lagi kepada siapa? Kepada Abu Bakar. Kemudian kata Abu Musa, wahai Abu Bakar, Rasulullah memperkenankan engkau untuk masuk. Dan ada kabar gembira katanya dari baginda Rasul. Apa kabarnya? Engkau adalah orang yang dijamin masuk surga. Itu luar biasa. Makanya salah satu gelar daripada Abu Bakar itu Al-Atiq. Al-Atiq itu artinya orang yang diharamkan dari api neraka. Masuk saat itu Abu Bakar, kemudian kata baginda Rasul apa? Ayo Abu Bakar, rendamkan kakimu di tempat ini. Abu Bakar pun mengangkat gamisnya, kemudian Abu Bakar merendamkan kakinya, ngobrol. Kemudian Umar datang, Umar lewat. Kata Umar, Abu Musa al-Asy'ari, sedang apa engkau berjaga di sini? Saya sedang berjaga-jaga katanya, wahai Umar, karena di dalam itu ada Rasulullah sedang merendamkan kakinya. Bolehkah saya masuk katanya? Sebentar, saya minta izin dulu kepada Rasulullah. Minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, iya, di luar ada Umar, pengen masuk juga katanya. Oh, persilakan Umar masuk, persilakan Umar masuk. Kabarkan kepada Umar bahwa dia akan mati syahid. Ini luar biasa. Jadi ada kabar dari baginda Rasul. Berangkat lagi Abu Musa al-Asy'ari, kemudian kata Abu Musa al-Asy'ari, ya Umar, kata, iya, Rasulullah memperkenankan engkau untuk masuk dan ada kabar dari Rasulullah untuk engkau. Apa katanya? Engkau akan mati syahid katanya. Umar di situ bahagia, Pak. Jadi Umar itu ketika mendengar mati syahid tersenyum. Benarkah seperti itu katanya? Iya, wahai Umar. Masuk Umar ikut berendam. Nah, datang ini Pak yang ketiga, Utsman bin Affan. Kata Utsman, Abu Musa kata, sedang apa engkau di sini? Saya sedang berjaga. Ada siapa di dalam? Ada Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Umar. Ini apa kata Utsman? Tolong sampaikan, itu Utsman itu luar biasa Utsman. Tolong sampaikan kepada baginda Rasul. Bolehkah saya masuk? Kalau yang tadi kata Umar bolehkah saya masuk? Tapi Utsman tidak, kata Utsman, tolong sampaikan kepada baginda Rasul. Bolehkah saya masuk? Ya sudah, engkau tunggu di sini. Datang Abu Musa al-Asy'ari, kemudian kata Abu Musa, ya Rasulullah, di luar ada Utsman bin Affan. Beliau ingin masuk ke sini. Apa sabda baginda Rasul? Persilahkanlah Utsman untuk masuk. Kabarkan kepada Utsman bahwa di akhir hidupnya dia akan mati syahid dan di akhir hidupnya dia akan diuji dengan fitnah-fitnah yang besar. Jadi fitnah yang mana? Ini Pak, ketika Utsman bin Affan jadi pemimpin, itu fitnah itu luar biasa saat itu. Disebut kolusi lah, nepotisme lah Utsman itu. Mementingkan keluarga-keluarganya untuk dijadikan gubernur, pemangku jabatan. Itu fitnah besar kata ulama. Maka dikabarkan kepada Utsman, ketika Abu Musa al-Asy'ari berangkat, Rasulullah SAW menurunkan kainnya, Pak. Jadi kainnya diturunkan, lututnya yang tadi setengah terlihat, betisnya yang terlihat, kemudian diturunkan oleh baginda Rasul. Ya, kontan saat itu, sontak saat itu, Abu Bakar dan Umar bertanya, kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kata, ya, kenapa ketika saya datang, ketika Umar datang, engkau tidak menurunkan kainmu? Tapi ketika Utsman datang, meskipun Utsmannya belum ke sini, ya, engkau menurunkan kainmu. Jawabannya sama. Sabda Rasulullah, apakah aku tidak malu terhadap orang yang malaikat saja malu kepadanya? Nah, ini penghormatan keistimewaan dari baginda Rasul kepada Utsman bin Affan. Kemudian, kalaulah sahabat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mempelajari sahabat, membaca kisah sahabat, kita akan mendapatkan bahwa Abu Bakar, ya, itu beliau terkenal dengan apa? Dengan keteguhan imannya. Beliau itu membenarkan apapun yang diucapkan oleh baginda Rasul. Bahkan di dalam beberapa asar dikatakan, ini kata siapa? Kata Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, katanya, iya Abu Bakar. Seandainya engkau berkata bahwa dinding ini warnanya hitam, sementara mata saya melihat dinding ini berwarna putih,
Asalkan engkau bilang bahwa dinding ini warnanya hitam, maka saya akan membohongi mata saya. Saya akan katakan bahwa dinding ini warnanya hitam. Ya, makanya beliau punya gelar As-Siddiq. Luar biasa. Jadi ketika kita baca kisah Abu Bakar, kita akan melihat dengan keteguhan imannya Abu Bakar. Kalau kita bicara Umar, maka Umar ini Al-Faruq. Beliau itu tegas, kemudian bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Makanya beliau punya gelar Al-Faruq. Tapi kalau kita mendengar kalimat Utsman, itu biasanya yang terngiang di telinga kita atau yang terbesit di pikiran kita adalah kedermawanannya Utsman bin Affan. Bagaimana tidak dermawan, hadirin yang dirahmati Allah. Satu waktu Utsman sedang lewat, Pak, menuju lewat gitu, ada orang yang nyanak gentong, nyanak tempat air gitunya, jarigen lah kalau zaman now itu. Ngantri Pak Teh. Kata Utsman teh, "Ini kalian sedang apa?" katanya. "Oh iya Tuan, ini sedang ngantri air." "Oh, ada yang bagi-bagi air?" katanya. "Bukan. Kami sedang ngantri untuk beli air." Dibeli katanya. Nah, ini kalau di dalam fikih atau di dalam sirah itu diterangkan Pak, ada dua komoditi, ada dua hal bukan komoditi. Ada dua hal yang tidak boleh diperjualbelikan. Yang pertama itu adalah tanah, yang kedua adalah air. Ya, jadi air itu tidak boleh diperjualbelikan sebetulnya. Tanah juga tidak. Ya, tanah tidak boleh diperjualbelikan. Kalau kita lihat dari sirah ataupun dari fikih. Nah pertanyaannya, nah kalau misalkan sekarang ada air mineral dalam botol, dalam gelas. Kalau misalkan ada Bapak di antara Bapak Ibu yang hadir saat ini pengusaha seperti itu, yang diniatkan untuk diganti dengan uang itu bukan airnya, tapi apanya? Kemasannya. Ya, kemudian air itu dibawa dari mana? Ongkosnya. Kemudian ada karyawannya di situ yang bekerja, berarti untuk membayar karyawan. Jangan diniatkan untuk beli air. Kenapa? Karena air itu memang tidak untuk diperjualbelikan. Kemudian tanah, kan sekarang ada orang yang jualan tanah Lembang gitu Pak. Ya, berarti bukan beli tanahnya Pak, tapi beli apa? Ongkosnya. Dan Bapak kalau Bapak mau tinggal berangkat ke Lembang, setiap jalan-jalan ke Lembang, nyanakan 2 karung pada mau dicarekan. Di kebun pada nyungkeun tanah, mau mangga. Tapi kenapa di kita itu kalau mau nanam, tanahnya harus beli karena ada ongkos-ongkos yang memang dikeluarkan untuk mengangkut tanah ke tempat ini gitu, misalkan seperti itu. Nah, itu. Makanya kata Utsman, "Loh, ini jualan air," katanya. "Kalian yang bawa wadahnya?" "Iya." "Kalian yang mengambil airnya?" "Iya," katanya. "Tapi kalian harus beli." "Iya." Waduh. Yang kecuali kalau misalkan saat itu ada yang ngambil misalkan. Ngambil airnya dituangin. Nah, berarti itu bukan beli airnya, tapi mengganti jasa pengambilan air. Tapi ini mah dia yang bawa tempatnya, mereka yang mengambil airnya sendiri. Itu kata Utsman, "Loh, ini kok kenapa?" Begitu didatangi ternyata ada seorang Yahudi. Jadi ngantos sampai nungguin sumur, Pak. "Mau ngambil berapa?" "1 jarigen." "Ya udah. Ya, sekian dinar, sekian dirham gitu. Ambil uangnya." "So, kamu ngambil." "Mau ngambil seberapa?" Terus dia narik uang Pak dari situ. Kemudian kata Utsman, "Oh, ini pemiliknya." Begitu dicek, "Oh, ini mah Yahudi," kata Utsman. Deketin oleh Utsman. "Tuan," katanya, "iya, Anda mau beli air?" "Enggak," katanya, "saya enggak beli air." "Terus saya mau beli sumur ini," katanya. "Wah, batur mau beli cai, beli sumur." Kata si Yahudi, "Saya mau beli sumur ini." Kata Yahudi, "Wah, saya tidak jual sumur ini." "Saya tidak akan jual." Kata Utsman, "Berapapun yang Anda buka harga, saya akan beli." "Oh, tidak. Kalau saya jual saat ini, saya tidak punya penghasilan untuk ke depan," katanya. "Memang uang saya akan banyak, tapi tidak. Ya sudah kalau gitu," kata Utsman. "Gimana kalau saya beli harga ini dengan harga yang tinggi sesuai dengan keinginan Anda, tapi nanti kita bagi." "Bagi gimana?" katanya. "Ini sumur," katanya, "saya beli, tapi tetap Anda punya kepemilikan di dalamnya." Maksudnya, kalaulah hari ini sumur ini milik saya, maka besok sumur ini milik Anda. Besoknya lagi milik saya, besoknya lagi milik Anda. "Oh gitu ya?" "Iya. Kalau misalkan sumur ini pas bagian milik saya, bolehkah saya masih jual air ini?" "Boleh," kata saya, "silakan. Cuma sehari kepemilikannya." "Oh ya udah, bagi ya dia Pak, uang dapat banyak tapi masih punya kepemilikan." Nah, ini Utsman cerdas. Kata Utsman apa? "Bapak-bapak, ibu-ibu, ya, kalau giliran sumur ini milik saya, silakan ambil sepuasnya. Kemudian Anda nyetok untuk besok." Jadi besok Anda tidak usah beli gitu. Kata bapak-bapak dan ibu, "Oh iya benar juga." "Oh, Pak, nyaranakan Pak. Ngambilin." Pas giliran Utsman, silakan, dipersilakan. Ya, Yahudi ningalikeun cek Yahudi. "Naon ieu mah? Dibagi-bagikeun gini." Bener bodoh ya mah. Ogo tina ieu bisa jadi dibongkar gitu.
Ternyata besoknya Yahudi udah siap-siap, Pak. Wah, siapnya. Ya, udah siap-siap mau narikin duit. Datang orang-orang tuh. Cek Yahudi teh. Aman anaknya teh nyara anak cai. Itu masih seueur di rorompok. Semua orang saat itu Pak tidak ada yang ngambil air. Dari pagi sampai sore. Cek Yahudi, alah aing rugi kejaran. Oh, sugan engke. Nah, giliran Utsman, kata Utsman apa? Utsman ke situ lagi. Silakan ambil lagi. Oh, ambil lagi, Pak. Kemudian kata Utsman, Pak, setiap giliran saya, silakan ambil air sebanyak-banyaknya. Sehingga besok kalian tidak usah mengambil air. Anjing napa datang di Yahudi teh ngegel curug deui. Lama-lama atau sabulan duit beak bertanya penghasilan eueuh. Akhirnya datang deui ka Utsman. Cek Yahudi teh. Utsman katanya. Iya. Rugi aing. Kenapa katanya kamu kok seperti itu? Maksudnya kenapa giliran kamu air dibagi-bagiin ke orang-orang? Apa kata Utsman? Ya kumaha saya we. Kan hari ini hari giliran saya. Sumur ini milik saya. Saya mau bagiin, saya mau tutup sumurnya, itu kan terserah saya. Ya, terus apa urusan dengan Anda? Iya, tapi pendapatan saya jadi berkurang. Duit dari kamu udah habis, ini pakai apa? Terus kumaha? Ya sudah. Iya, kepemilikan saya dijual deui. Kata Umar apa? Apa kata Utsman? Ya udah sok saya beli lagi. Itu Utsman karena dermawan. Akhirnya dibelilah sumur itu 100% oleh Utsman. Ya, sumur itu sampai detik ini pun masih ada, Pak. Sumur Ruman namanya. Ya, dan itu sumbernya luar biasa sampai detik ini masih ada. Jadi Utsman bin Affan itu begitu. Kalau zaman sekarang mungkin pembebasan lahan itu ya. Kalau zaman dulu pembebasan sumur berarti. Ya, ini Utsman cerdas. Ya, dengan hartanya dipakai untuk kemaslahatan orang-orang. Ini Utsman bin Affan. Kemudian Utsman bin Affan ini ya, beliau seorang saudagar yang kaya raya. Ya, tapi dengan hartanya itu dijadikan hartanya itu makin dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, maka ini pelajaran bagi kita. Pelajarannya apa? Kalaulah Allah titipannya berupa harta kepada kita, maka jadikanlah dengan asbab harta itu makin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena banyak, Pak. Ini ada orang-orang itu yang ketika belum kaya, ketika belum punya harta, melihat orang lain lapar itu hatinya tuh pengen ngasih. Ya Allah, kalau seandainya saya kaya, ini saya kasih makan nih, tapi saat ini saya juga makan di hese. Ada tetangga yang sekolahnya putus sekolah anaknya. Kemudian terbersih dalam hati, ya Allah, seandainya saya ada uang, saya bebaskan tuh SPP-nya. Terus begitu, Pak. Ya, ada orang yang mau melahirkan malam-malam, nyari ambulan ke sana sini susah. Itu kadang ada terbersih dalam hati teh. Seandainya saya punya mobil, ya tetangga teku saya dibawa tuh ke rumah sakit. Tapi ternyata, Pak, statement-statement tadi seketika itu bisa hilang manakala harta itu diberikan kepada kita dan kita tidak siap dengan harta. Banyak orang yang mentalnya itu siap untuk rugi, tapi banyak juga orang yang mentalnya siap untuk mental kaya. Jadi ketika dia kaya raya, mentalnya tidak siap. Sudah punya mobil, Pak, lebar. Ya ini mah nggak ngobrolin orang lah. Kalau ngobrolin orang pasti jadi dosa. Saya ketika punya sepeda yang dulu, itu mereknya, disebut mereknya nggak apa-apa nyapanya, Polygon Broadway, Pak, zaman dulu teh. Beli tahun 2013. Jadi pas pakai sepeda itu, Pak Haji, kalau ada orang yang mau pinjam teh ridho we, Pak. Cengi pinjam sepeda, ayo pakai, Pak. Satu waktu Allah berikan rezeki. Allah sudah Isya, Pak ya. Nah, ini sedikit lagi lah. Satu waktu Allah berikan rezeki. Dikasihlah sepeda yang harganya ya lumayan lah. Dan ternyata ketika sepeda itu harganya lumayan, ada orang yang pinjam peta HTT kan. Cengi boleh pinjam sepeda? Aduh, diberi injam sieun ruksak. Tuh diberi injam sieun bisa jajarkeun penit. Akhirnya Pak jadi setengah-setengah nya mah bangga. Aya buntutna nih, buntutna kumaha? Kadenya hati-hati. Jadi ketika barang kita yang jelek, itu kita tidak sayang Pak ngasih pinjam. Tapi ketika barang kita bagus, aya rasa sayang di sini. Bahkan kalau di rumah punya sepeda dua, anu hiji butut, anu hiji bagus, nu diinjemkeun anu mana? Belum tentu Pak, anu butut ge disuputkeun. Biasanya anu butut ya. Itu barangkali sesi pertama, insya Allah nanti kita akan sambung kembali setelah kita selesai berjamaah. Ya, ini sekilas tentang Utsman bin Affan. Mudah-mudahan dari yang sekilas ini membekas di hati kita dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak langkahnya Utsman bin Affan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Maafin. Oh, sudah lebih 1 menit.
Kemudian banyak di antara kaum muslimin saat itu yang secara harta, secara materi mereka sudah tidak ada. Maka baginda Rasul membuka kesempatan. Membuka kesempatan kepada sahabat untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membiayai perang. Dan Utsman bin Affan ini salah satu orang yang luar biasa. Saat itu beliau kasih 100 ekor unta, 100 ekor kuda. 100 ekor kuda, kudanya kuda terbaik yang saat itu ada. Kemudian bukan cuma kuda, tapi setiap satu kuda itu sudah lengkap dengan peralatan tempurnya. Sudah ada pedang terbaik, sudah ada tombak terbaik, sudah ada panah terbaik, sudah ada baju besi, baju jirah terbaik, kemudian sudah ada topi, ya, topi atau kalau di kita itu topi perang, ya, helm perang. Jadi kuda tersebut sudah disiapkan oleh Utsman bin Affan. Setiap ada orang yang datang, ini sahabat itu tinggal datang badan kayak gini aja. Ketika dapat kuda dari Utsman bin Affan itu sudah bisa mengendarai kuda, pakai baju perang, sudah lengkap dengan persenjataan. Jadi alutsista apa tuh kalau zaman sekarang itu ya. Ini alutsista itu. Jadi luar biasa Utsman itu. Kemudian beliau juga kasih unta. Ya, ratusan ekor unta yang lengkap dengan perbekalan makanan. Jadi luar biasa Utsman ini ketika panggilan berjuang di jalan Allah dengan harta, maka Utsman bin Affan ini adalah orang yang tampil paling depan. Itu sedikit ya, kisah tentang Utsman bin Affan. Kemudian kita akan lanjutkan ke nama yang kedua. Ini kita loncat dulu ke sini. Seorang yang bernama Thalhah bin Ubaidillah. Nah, ini kita buka dulu semuanya. Ini Thalhah. Sekilas tentang beberapa asbabun awalun. Yang pertama adalah Islamnya Thalhah. Nama asli beliau adalah Thalhah bin Ubaidillah. Ayahnya bernama Ubaidillah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab. Semuanya di Murrah dengan baginda Rasul. Thalhah ini seorang yang luar biasa. Thalhah ini dilahirkan dari keluarga yang dermawan saat itu, kaya raya. Kemudian sudah baik dari zaman dulunya. Maka di sekitar usia 17 saat itu 18, beliau ikut ke kafilah dagang. Ikut ke kafilah dagang. Jadi sering ikut beliau karena orang tuanya seorang bisnis perniagaan yang saat itu sedang gencar-gencarnya. Orang tuanya salah satu orang yang sukses di bidang perniagaan. Maka Thalhah ini berangkat dengan rombongannya saat itu ke negeri Syam. Kemudian ketika datang ke negeri Syam, itu tepatnya di kota Basra, ada seorang pendeta saat itu, Pak. Jadi ada pendeta. Jadi pendeta ini setiap ada kafilah dagang, bukan dicegat ya, istilahnya ditemuin lah. Ditemuin, kemudian kata pendeta ini apa? Kalian dari mana katanya? Ini pendetanya pendeta Nasrani, Pak. Kalian dari mana? Oh, saya dari dari saat itu namanya Hijaz. Hijaz itu Mekah dan Madinah. Itu Hijaz.
Kami dari Hijaz katanya. Dari Hijaz kalian. Iya. Dari mana tepatnya katanya? Dari Bakkah. Jadi ada yang bilang Bakkah, ada yang bilang Makkah. Kata pendeta ini apa? Apakah sudah muncul kabar berita kepada kalian katanya? Kabar berita apa? Akan datang gitu. Orang nabi terakhir. Namanya Ahmad. Dari kalangan Quraisy. Dan waktu dia akan terusir ke sebuah tempat yang banyak pohon kurma, ada garam di sana, kemudian dikelilingi gunung yang batuannya berwarna hitam. Tidak disebutkan kotanya Madinah, Pak, tapi disebutkan ciri-cirinya. Ini cerdasnya Tolha saat itu. Dia menangkap, Pak. Jadi itu orang yang cuma ini menaun sih, informasi apa sih kayak gini gitu. Tapi Tolha itu nggak, kata Tolha, pendeta menceritakan ada orang yang dari Quraisy, berarti dari tempat saya nih kalau Quraisy. Kemudian orang ini disebut nabi terakhir, yang akan terusir oleh kaumnya, kemudian datang ke sebuah tempat. Kemudian pesan daripada pendeta itu apa? Kalau memang kalian menemukan orang itu, segeralah kalian ikuti orang tersebut, supaya kalian bisa mendapatkan keselamatan. Ini kata seorang pendeta. Dan kalau misalkan ada yang seperti itu, Pak, di dalam sirah umpamanya, kita tuh berpikir, nah hanya asa nggak mungkin. Akhirnya aku pendeta mengabarkan seperti itu, kita jangan kaget. Kenapa? Karena di dalam surah As-Saff, itu ada kalimatnya, wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israil, dan ketika Nabi Isa alaihi salam, Nabi Isa yang berkata langsung kepada kalangan Bani Israel, tentang apa? Kata Nabi Isa, ini sesungguhnya aku adalah Rasul yang diutus kepada kalian. Di tanganku, aku membawa kitab, menuliskan kitab, yaitu kitab Torah. Torah itu Taurat yang dulu diturunkan kepada Nabi Musa. Jadi kitab Tauratnya masih dipelajari oleh Nabi Isa, kemudian Nabi Isa pun diturunkan kitab Injil. Jadi ada Torah, ada Injil. Itu kita umat Islam mengenal itu. Tapi pada perjalanannya itu ada orang-orang yang menyebut di situ ada Old Testament dan New Testament. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lamanya yang mana? Taurat. Perjanjian barunya yang mana? Injil. Kemudian wa mubasyiram bi rasuli ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku kabarkan kepada kalian, basyirah, bahasa mubasyirah adalah kabar gembira, Pak. Jadi kabar gembira, ini kabar gembira karena Nabi Isa, ini ada kabar gembira bagi kalian tentang akan datangnya seorang Rasul ya'ti mim ba'di, datang setelahku, ismuhu, namanya adalah Ahmad. Jadi Nabi Isa pun sudah mengabarkan. Maka ketika ada pendeta yang berkata seperti itu, ini Tolha cerdas, salah kata, wah ini pesan luar biasa ini. Informasi yang sangat penting katanya. Kenapa? Karena ujungnya ada kalimat ikutilah oleh kalian, maka kalian akan mendapatkan keselamatan. Maka sepulangnya dari Basra, dari negeri Syam, dia cari. Dia tanya-tanya ke orang-orang. Hari di sini ada yang namanya Ahmad enggak? Oh, Ahmad. Terpuji Ahmad itu. Yang ada juga Muhammad katanya. Kata Tolha, wah, sebentar. Ini Ahmad, ini Muhammad. Terpuji katanya. Kemudian dia di kalangan Quraisy. Akhirnya dia cek tuh. Ketika dicek siapa orang yang paling dekat dengan Muhammad. Begitu dicek, ternyata Abu Bakar. Maka Tolha datang ke Abu Bakar. Abu Bakar katanya, iya. Apakah temanmu yang namanya Muhammad, nama lainnya adalah Ahmad? Iya. Benar katanya. Apakah dia sudah mendapatkan kenabian? Loh, kok kamu tahu katanya? Iya, saya tahu. Ada seorang pendeta yang berkata bahwa dari tempat saya dari Quraisy itu akan ada nabi terakhir namanya Ahmad katanya. Terus saya disuruh untuk mengikutinya. Kemudian kata Abu Bakar apa? Kata Abu Bakar, ya Ahmad itu ya Muhammad itu. Ya, Nabi Muhammad katanya. Beliau sudah jadi nabi sekarang. Sudah jadi nabi beliau. Ya maka seketika itu juga kata Tolha apa? Tolong ajak saya untuk menghadap kepada Muhammad. Begitu diajak oleh Abu Bakar kepada baginda Rasul, maka saat itu pula Tolha setelah bercerita setelah dialog dengan Rasulullah, beliau bercerita begini, maka Tolha saat itu bersyahadat. Sampai ada pertanyaan Tolha kepada Rasulullah SAW. Kata Tolha, kalau memang engkau nabi katanya, sudah diangkat menjadi nabi, kenapa engkau tidak umumkan kepada semua orang kalau engkau nabi? Apa kata baginda Rasul? Seandainya saya umumkan, maka akan ada orang-orang yang memburu saya
dan bukan cuma memburu saya, tapi akan memburu orang-orang yang ikut dengan saya. Kata Tolha, oh berarti benar katanya. Kata si pendeta itu kelak akan diusir oleh kaumnya. Karena kalimatnya kalau diusir berarti ada orang-orang yang tidak menyukainya. Maka Tolha saat itu memeluk Islam, bersahadat di hadapan baginda Rasul dengan asbab siapa? Diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ini masuk Islam lewat Abu Bakar. Nah, di masa tekanan, ini luar biasa. Jadi di masa tekanan saat itu, tekanan dari kaum Quraisy saat itu, ini dua orang ini diikat, Pak. Ya, siapa dua orang ini? Abu Bakar dan Tolha. Abu Bakar dan Tolha ini diikat dua-duanya. Ya, makanya dua-duanya punya gelar Al-Qarinain. Apa itu Al-Qarinain? Dua orang yang diikat. Ya, dua orang yang diikat. Nah, ini sekilas pula tentang Tolha. Ini Tolha satu waktu nih, Bapak Ibu yang rahmati Allah, ketika perang Badar, qadarullah saat itu Tolha tidak bisa ikut perang Badar. Ya, Tolha tidak bisa ikut perang Badar karena beliau harus berangkat ke satu tempat. Nah, ketika pulang, ini setelah hijrah, Tolha kemudian diceritakan ada peperangan perang Badar. Maka saat itu pula Tolha menangis. Kenapa Tolha menangis? Ya, kata Tolha apa? Sungguh saya sudah melewatkan kesempatan emas. Nah, maka bagi kita apa? Bagi kita ilmu yang bisa kita petik atau hikmah yang bisa kita petik salah satunya adalah kalau ada kesempatan baik di depan mata kita, jangan pernah disia-siakan. Karena kesempatan baik itu tidak akan datang kedua kali. Contoh. Ketika ada satu masjid yang ingin dibangun, kemudian dibutuhkanlah dana untuk membangun masjid tersebut. Ya, kemudian, yaudahlah nanti ajalah. Ya, ini ada uang ini, ini nanti ajalah masjid mah. Tiba-tiba 1 bulan kemudian kita bawa uang tuh Pak. Ya, kita bawa uang, kemudian kita datang ke panitia pembangunan masjid. Pak, ya saya ingin menyumbang untuk masjid ini. Menyumbang apanya Bapak? Saya ingin menyumbang keramiknya. Kemudian kata orang itu Pak, alhamdulillah Pak, keramiknya sudah full. Kalau begitu saya ingin menyumbang untuk atapnya. Atapnya pun sudah full Pak. Ini tinggal materialnya saja dikirimkan. Kalau begitu saya ingin menyumbang kubahnya. Kubahnya juga sudah. Jadi saya nyumbang apa? Bapak nggak usah nyumbang. Ini kalau orang jujur begitu Pak. Jadi kalau udah selesai ya udah gitu. Bapak nggak usah nyumbang Pak. Udah untuk pembangunan mah udah. Ya, kalau mau Bapak sumbang untuk yang lain saja. Ya, kalaulah seperti itu akan menyisakan penyesalan Pak. Aduh, kaduhung saya dulu sudah nyumbang. Ya, makanya kalau ada kesempatan untuk berbuat baik maka segeralah berbuat baik. Pertanyaannya, Kang Aceng, kumaha lamun misalkan ada orang yang meminta-minta kepada kita dengan alasan apa Pak? Saya mau ke Ciamis, uang saya habis. Terus gimana tuh Bu? Ya barangkali Bapak mau ngasih saya buat ongkos. Nah itu Pak, kalau ada yang pertama seperti itu, ini pertama kali ada orang seperti itu Bapak kasih. Meskipun terkadang ada orang-orang yang itu jadikan apa? Usaha Pak. Nah kalau dia paham Pak, ini kalau dia paham ya, kalau ada orang yang paham dia kehabisan ongkos di jalan, dia tidak akan minta kepada orang langsung Pak. Yang akan dia hubungi siapa? DKM. Kenapa? Karena kalaulah DKM di masjid, di struktur masjid itu ada uang zakat. Ya, kan di zakat itu ada untuk siapa? Untuk musafir yang kehabisan uang. Ini kalau orang yang paham, dia tidak akan minta ke Pak Twinto, pokoknya Pak, saya minta uang. Kemudian ke Pak Haji ini misalkan, tidak akan. Kalau orang yang paham dia akan datang ke masjid. Dia akan bilang, punten Pak. Oh bendahara aja Pak. Oh ke sana berarti ya. Jadi Pak Zul siap-siap aja nanti kalau ada. Itu akan datang ke mana? Ke takmir masjid Pak. Orang-orang yang struktur di masjid, dia datang Pak. Ya saya ini musafir ingin ke Ciamis. Kebetulan kehabisan ongkos. Punten bisa orang Ciamis di Jepangnya. Gitu. Terus gimana? Ya barangkali Bapak di sini ada kas-kas masjid atau zakat, barangkali bolehlah saya untuk meminta. Nah, kalau orang yang paham akan datang ke masjid. Ya, kenapa? Karena saat ini Pak banyak orang-orang yang memanfaatkan itu untuk jadi apa? Kadang usaha. Ini kalau misalkan Pak Faisal satu waktu ada orang seperti itu kasih Pak. Nah tapi kalau besoknya datang lagi Pak, saya mau ke Ciamis habis. Ya, kata Pak Faisal teh, dari kemarin belum sampai ke Ciamis. Kan kemarin kok saya udah dikasih. Enggak Bapak memastikan kamar. Ketahuan. Nah, kalau misalkan malah hati kita jadi keruh, Pak. Ya kecuali kalau kita memang benar-benar ikhlas, kasih aja, Pak. Ya, tapi jangan ada buntutnya. Udah masuk kayak buntutnya, Pak. Ya, ini saya kasih. Oh iya, Pak.
Besok lamun kaci amis deui awas. Eta mah buntut. Tapi kalau misalkan kita takut hati kita keruh dengan asbab kita ngasih 20.000, dengan asbab kita ngasih 50.000, kita jadi keruh. Keruh nanti kumaha? Jelema nipu ieu mah. Nah, nipu teh kieu carana. Nya teu nanaon ya Allah lah sing jadi maslahat teh. Enggak bisa pakan bahasa awal tadi. Udah menyarekan, udah satu tukang tipu gitu. Jadi kalau mau ngasih ya ngasih, enggak usah ada buntut. Tapi kalau nggak mau ngasih karena takut hati kita keruh ya jangan sekalian gitu. Ini kalau sifatnya apa ke orang. Ya, kenapa? Karena ada Pak momen-momen kita tuh pernah menyesal. Mungkin Bapak Ibu yang hadir saja pernah menyesal. Ya, contoh misalkan satu waktu, ya nggak usah ngomongin orang lagi lah, saya pulang dari Ciamis, habis Ciamis bisa ingat Pak Ciamis, Cimahi Pak, habis taklim dari Cimahi, pulang Pak, pulang pas pulang di Soekarno Hatta itu ada orang yang lagi dorong motor. Lagi dorong motor. Dilewat Pak, saya dilewat. Ya padahal eta teh jalanan 2 jalur kieu nya, tapi begitu dalam hati Allahu Akbar. Karunya eta bisa dia habis bensin atau motornya mogok, udahlah di step. Udah, saya balik lagi Pak, meskipun lawan arus teh. Ternyata yang terjadi apa? Dia sudah di step oleh orang lain. Ya, dia sedang di step oleh orang lain pakai kaki gitu si motor teh. Nah, kadang-kadang Pak, itu di dalam hati ada perasaan menyesal. Ya Allah, kenapa tidak dari tadi saya coba step? Gitu. Jadi Bapak pun sama. Nah, cuma sekarang terkadang, eta balik di kanu tadi, ada orang yang memang memanfaatkan itu untuk kriminal, Pak. Ada, Pak. Saya dengan teman tahun 2013 berangkat dari Rawamangun mau ke Pandeglang. Begitu di daerah Baros namanya nih, kalau Bapak ada yang ini, ada daerah Baros juga tuh. Itu lurus jalannya. Ada orang Pak di tengah-tengah itu. Ini motornya di atas dia begini. Terus dia tolong-tolongan. Karena yang bawa mobil adalah teman, ya dia tancap Pak, di orang Pandeglang dia tancap. Saya bilang, Pak Dadan, berhenti dulu. Kenapa? Itu tadi ada orang apa enggak lihat? Di tengah-tengah, pas banget di tengah jalan. Di tengah jalan jadi motornya diginiin dianya. Jadi si orangnya enggak terlihat motor, tangannya gini-gini. Apa kata teman saya? Pak, dia manipu. Wah, yang benar katanya. Di depan itu ada warung-warung, kita coba istirahat dulu di sana. Ini malam Pak, kurang lebih waktu itu jam berapa? Jam 1 malam. Kita istirahat dulu di situ, kita nungguin aja. Ya, 1 jam kemudian, ada orang ke situ. Yang orang lari-lari. Kemudian dia bilang apa? Pak, tolong saya katanya. Kenapa? Dirampok. Kata Pak Dadan. Yang rampok yang tadi motor yang Bapak tolong ya katanya. Iya katanya. Jadi dia berhenti, mobilnya berhenti. Kemudian dari mobil dia turun, ya, dia nolongin. Ternyata di kiri dan kanan itu sudah ada teman-temannya. Berdata, mobil diambil. Untung saat itu, ya masih untungnya orang Sunda masalah untungnya. Si orangnya tidak diapa-apain Pak, cuma dia suruh, ya sudah kamu sana. Ini lari-lari, tolong Pak saya dirampok katanya. Mobil saya diambil, segala macamnya diambil. Nah, terkadang ada orang yang memanfaatkan itu untuk apa? Untuk kriminalitas, untuk kejahatan. Nah, jadi saat itu saya marah tuh ke teman saya, kenapa kamu tidak tolong, itu ada orang kecelakaan. Wah Pak itu manipu. Wah jangan suudan, tolongan dulu. Jangan Pak, nanti aja di depan kita tunggu. Nah saya nunggu di situ, ternyata benar. Nah, jadi terkadang saat ini ada juga momen-momen seperti itu dimanfaatkan untuk kriminalitas. Nah itu sikap kita apa? Cek saja, kalau memang tidak wajar, jangan. Ketika saya tanya kepada Dadan, ke teman saya, dari mana Bapak tahu? 1 Pak, di situ sering banyak kejadian. Yang kedua, nggak wajar. Kenapa motor itu harus berbaring di tengah-tengah? Kalaupun mau mungkin ke pinggir Pak. Dan kalaupun dia di tengah-tengah, harusnya orangnya yang mencek bahasa orang mengorondang atau ke sisi. Dan untuk menyelamatkan diri, kumalamun ayat truk. Kumalamun ini harusnya kan begitu Pak logikanya. Oh ya iya benar juga. Makanya kalau misalkan menemukan hal-hal seperti itu, kita cek dulu. Ini masuk akal atau tidak. Kenapa? Karena khawatir juga ada orang-orang yang memang memanfaatkan di sisi itu. Nah, kembali lagi ke kisah Tolha. Tolha satu menangis Pak. Kenapa? Karena kata Tolha, Allahu Akbar, ini kesempatan emas. Ini kesempatan besar. Ada medan jihad di depan mata. Ada gerbang untuk menuju syahid, tapi saya tidak hadir. Ya, Tolha menangis saat itu karena tidak bisa ikut perang. Maka ya, 1 tahun kemudian itu ada peperangan yang disebut dengan perang Uhud. Ini perang Uhud. Ya, di perang Uhud ini luar biasa. Kata Tolha, ya Rasulullah, ada apa Tolha? Saya akan membalas rasa sakit hati saya. Loh, sakit hati apa? Sakit hati saya waktu perang Badar saya tidak bisa ikut. Maka di perang Uhud inilah saya akan ikut ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Ayo.
Berangkatlah saat itu Pak. Ini peperangan Badar 313 orang melawan 1.000 orang. Nah, ini perang Uhud saat itu 1.000 orang berangkat. Berangkat 1.000 orang, 300-nya itu adalah teman-temannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini Abdullah bin Ubay bin Salul ini tokoh munafik. Tapi kita cek coba Pak. Ini sedikit tentang informasi tentang Abdullah bin Ubay bin Salul. Bagaimana keseharian Abdullah bin Ubay bin Salul? Salatnya selalu di belakang Rasulullah. Selalu di belakang Rasulullah. Berarti ketika di belakang Rasulullah, ini kalau baginda Rasul di depan, Abdullah bin Ubay bin Salul di belakangnya Pak. Berarti dia apa? Tepat waktu. Dan boleh jadi sebelum azan dia sudah di situ. Luar biasa. Ya. Selalu di belakang Rasulullah. Kemudian ketika ada panggilan jihad, dia yang mengubarkan orang-orang. Mendukung gitu. Ayo, kapan lagi ada kesempatan? Tapi ternyata salah satu sifatnya yang tadi berdiri di belakang Rasulullah kalau sholat. Kemudian ketika ada panggilan jihad dia yang membuarkan jihad orang lain. Tapi Abdullah bin Ubay bin Salul dicap sebagai gembongnya munafik. Nah, hikmahnya apa? Hikmahnya kalau orang kafir itu sudah jelas kekafirannya ditunjukkan. Makanya kata ulama termasuk salah satu Imam Al-Ghazali, musuh yang paling berbahaya itu bukan orang kafir katanya. Tapi musuh yang paling berbahaya itu adalah orang munafik. Orang munafik. Kenapa? Orang kafir itu sudah jelas, oh dia kafir, sudah kafir gitu. Tapi kalau orang munafik, dia tidak kelihatan, Pak. Sampai seperti halnya Abdullah bin Ubay bin Salul, siapa orang yang nyangka, Pak? Kalau dia seorang munafik, sementara sholatnya tepat di belakang Rasulullah. Ketika ada panggilan jihad, dia yang membuarkan semangat orang-orang, ayo gitu. Ya, makanya munafik itu luar biasa. Sampai di dalam surah An-Nisa, salah satu ciri orang munafik itu ketika dia sholat, komu kusala. Ketika dia sholatnya itu apa? Ya siganu harorean. Gitu. Ya, sholat mah sholat. Gitu. Tapi disebutnya oleh Al-Quran itu apa ya begitulah. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Ketika dia melaksanakan, berarti orang munafik itu bukan berarti orang yang tidak sholat. Orang yang jelas-jelas sholat pun kemungkinan gitu dia bisa terjebak atau terjerat atau terjangkit penyakit yang namanya munafik. Nah, kisah yang tadi kisah perang Uhud ini 1.000 orang di tengah-tengah perjalanan. Apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul kepada 300 orang? Kalian tahu tidak berapa orang-orang Quraisy yang akan kita hadapi katanya? Loh, emang berapa? 3.000. Hah? 3.000? Kita ini cuma 1.000 katanya. Kebayang ya, kita akan dikerubuti oleh 3.000 orang katanya. Cari mati ini. Kata orang-orang ini, loh kenapa kamu saat itu mengobarkan semangat katanya? Ya saat itu saya gitu nyaho sukan teh musuhna lain 3.000 atuh. Nyaho kitu mah urang gara cici. Atuh terus kumaha yeuh? Boga pamajikan teh di mah. Aya sabaraha hiji? 3. Oh lebar. Kalau kamu mati atau pemajikan 3 kusaha? Oh mikir Pak orang saat itu. Boga harta tuh aya, boga budak. Itu Abdullah kalau bahasa kita mah begitulah. Dia menggembosi Pak. Digembosi. Akhirnya apa? 300 orang balik kanan. 300 orang pulang. Ini yang 700, Pak, kata yang 700 apa? Alas ya. 300 ya pulang. Ada yang datang kepada Rasul, ya Rasulullah, kata, iya. Pasukan yang yang dikumpulkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul pulang katanya. Apa itu sabda Rasulullah? Ya, enggak sukan baik. Biarkan. Justru saat inilah Allah sedang menunjukkan kepada kita, Allah sedang memfilter kita mana yang beriman, mana yang munafik. Dan yang 300 orang itulah orang-orang yang ikut Abdullah bin Ubay bin Salul, orang yang munafik. Nah, salah satu di antara 700 orang ini, di dalamnya itu ada yang namanya Tolhah bin Ubaidillah. Kata Rasulullah SAW, mereka 3.000 orang, sementara kita cuma ada 700 orang. Ini Gunung Uhud, Gunung Uhud luar biasa, warnanya dari kejauhan merah, bahkan ada bebatuan yang diturunkan langsung dari surga. Yang pertama Hajar Aswad, kemudian yang kedua adalah salah satunya Gunung Uhud. Ini dari surga Pak, bebatuan kata ulama begitu. Ini Gunung Uhud, ini ada satu bukit, ini satu bukit, di sininya kosong Pak. Ya, kalau sekarang udah ada penumpukan dan itu sering banjir di daerah situ tuh sering banjir. Makanya pernah di tahun udah masuk di tahun 2000, saya itu ada banjir yang sangat besar, banjir yang sangat hebat.
Kemudian kan di sana itu ada makamnya syuhada Uhud. Ya, ada syuhada Uhud, ada makamnya kan di situ. Kemudian ketika banjir yang hebat itu melanda saat itu udah tahun 2000-an Pak saat itu kalau tidak salah. Saat itu banyak makam-makam karena di sana itu makam tidak seperti di kita. Kalau di kita kan makamnya dalam banget ya, dalam sampai 1,5 meter gitu ke bawah. Kalau di sana tidak terlalu dalam Pak si makam itu. Tersapu atasnya Pak, tersapu atasnya, terkikis tanahnya sehingga ini luar biasa kata orang-orang di situ pada menangis semua termasuk ulama-ulama sana, ulama Saudi menangis. Jenazah Uhud ternyata ketika banjir saat itu melanda masih utuh. Masih utuh. Bahkan ada yang memang semua ulama yang hadir saat itu sepakat itu jasadnya Hamzah. Jasadnya Hamzah. Dari mana cirinya itu jasad Hamzah? Hidungnya terpotong. Ini hindun itu luar biasa. Jadi ketika bapaknya di perang Badar, ya, ketika duel, ya, Utbah dan Utaibah itu dikalahkan oleh Hamzah, mati dua-duanya, maka Hindun saat itu dendam. Kata Hindun apa? Saya tidak akan hidup tenang sebelum saya memakan jantungnya siapa? Hamzah. Kenapa? Dia orang yang tidak punya hati katanya. Bapak dan kakak saya dibunuh dia oleh siapa? Oleh Hamzah. Ya, maka ini kalau kita flashback ke belakang, kalau kita kilas balik, Hindun itu melihat ada seorang hamba sahaya yang bernama Wahsi. Wahsi ini ahli memainkan tombak. Wahsi itu. Ya, sampai cara ngetes Wahsi itu ada seorang penari. Ya, kemudian di atasnya ini dipakaikan kayak ring bulat seperti ini. Kemudian pakai tiang, itu dipakein topi ke sini. Ini ada bulat di sini ring. Si penarinya disuruh muter. Nah, Wahsi itu disuruh apa? Disuruh melemparkan tombaknya dan si tombaknya itu harus masuk ke dalam ring yang tadi. Yang mana ringnya nggak diem kayak gini, pemuternya lagi dipakai oleh si penari itu. Itu kepiawaiannya Wahsi memainkan tombak itu beliau lemparkan, Wahsi lemparkan, itu bisa masuk ke sini. Ya, maka ketika Hindun melihat kepiawaiannya Wahsi, kata Hindun apa? Sini kamu katanya. Ini Hindun Wahsi seorang yang berkulit hitam dari Habasah dan satu lagi Bilal pun sama berkulit hitam. Wahsi dan Bilal ini dua-duanya hamba sahaya. Wahsi dari dulu pengen merdeka, sementara Bilal itu tidak ada kepikiran untuk merdeka. Ya, Bilal itu hanya apa? Bilal itu hanya memeluk Islam saja. Ini kita nanti akan perbandingkan sedikit. Ini masuk dulu ke kisah yang tadi, khawatir lupa. Setelah Wahsi dilihat oleh Hindun, maka apa kata Hindun? Sini kamu katanya. Iya nyonya, ada apa? Kamu hamba sahaya? Iya. Kamu ingin bebas jadi manusia merdeka? Iya, saya pengen katanya. Karena keinginannya tadi kan. Saya akan bebaskan kamu sebagai hamba sahaya dan kamu akan menjadi manusia merdeka. Asal kamu bisa memenuhi permintaan saya. Apa kata beliau? Kamu bunuh orang yang namanya Hamzah. Kata siapa? Kata Hindun. Kapan saya harus bunuh? Nanti ketika saatnya tepat, maka kamu akan saya biayai untuk bisa membunuh Hamzah. Makanya ketika perang Uhud, nah ini Hindun di situ kata Hindun apa? Wahsi kata ya saatnya kamu ya, untuk membunuh Hamzah. Kapan? Nanti ketika peperangan berlangsung katanya. Nah, maka karena tugasnya Wahsi itu bukan membunuh yang lain tapi membunuh Hamzah. Ya, maka Wahsi ini apa Pak? Berdiri di belakang aja, ngumpet dia ketika perang Uhud itu. Ini ketika perang Uhud dia diam. Karena apa? Karena targetnya dia adalah Hamzah. Baginda Rasul Muhammad SAW saat itu menyusun strategi yang jitu. Di sini bukit, di sini gunung Uhud, di sini pasti ada jalan. Nah, jadi si bukit ini Pak sebagai penyempit jalan. Ini orang-orang kafir di sini, luas lapangan. Nah, di sini gunung, di sini bukit. Nah, ininya menyempit. Ini strategi Rasulullah SAW. Ya, sengaja kata Rasulullah apa? Kita diam di tempat yang sempit ini. Maksudnya Rasulullah apa? Jangan sampai kita masuk ke arena lapangan yang luas. Ya, tapi kita tetap bertahan di tempat sempit ini. Ini tuh strategi Rasulullah. Kenapa Pak? Nah kalau kita pakai logika sedikit. Kalau ini lapangan luas, mereka 3.000 orang. Berarti ketika 650 orang, karena yang 50 orang itu disimpan di mana? Di Bukit Pemanah. Kan jumlahnya 700. Tadi 1.000, dikurang 300, tinggal 700. Kata Rasulullah, Sa'ad bin Abi Waqqas, saya Rasulullah.
ambil 50 pemanah. Ya, kemudian kamu ajak untuk berdiri di bukit. Ya, makanya sampai detik ini bukitnya pun disebut bukit pemanahnya. Bukit pemanah. Untuk apa ya Rasulullah kata? Kalau ada orang-orang yang menyelinap ke sini ya, untuk masuk ke pertahanan kita dari belakang, maka engkau bisa tembak dari atas. Pertanyaannya, kenapa sekelas Khalid bin Walid saat itu yang memimpin tentara berkuda tidak berani menyelinap ke sebelah sini, padahal dia orang yang hebat? Kemudian kenapa orang yang 3.000 ini pun tidak berani untuk lewat ke sana sehingga bisa keluar dari belakang? Sementara yang di atas itu jumlahnya cuma berapa? 50 orang. Karena apa? Satu orang saat itu bisa menembakkan anak panah minimal 3. Ya, maksimal 5. Jadi 5. Ini 5 anak panah disimpan di sini, ditembakin. Dan yang 5 ini bisa nembak ke kepala, Pak. Itu luar biasanya sahabat, termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas. 5 anak panah disimpan di sini, ditarik, ditembak itu bisa keluar 5. Berarti kebayang tuh, ketika Khalid berpikir di sana memang 50. Tapi seandainya satu orang nembakin 5, wah, udah berapa orang tuh yang mati. Ya, apalagi semuanya bisa headshot, semuanya kena kepala. Maka Khalid pun apa? Menahan, kata Khalid, jangan. Di atas ada Sa'ad bin Abi Waqqas dan teman-temannya. Nggak berani, Pak. Ya, terus pertanyaannya, kenapa di tempat yang sempit yang tadi? Kalau yang 650 datang ke sini, ini 3.000, oh itu sudah bisa langsung ditutup, Pak. Ya, udah bisa ditutup, 600 di dalam, ini 3.000 di luar, sudah bisa wafat semuanya. Tapi ketika Rasulullah SAW bertahan di tempat yang sempit, maka yang 3.000 pun tidak akan bisa masuk semuanya. Kenapa? Karena dia akan menyesuaikan dengan tempat. Misalkan di tempatnya sempit, hanya bisa orang yang berbaris itu hanya 100 orang umpamanya. Maka yang 3.000 ini tidak bisa masuk semua. Dia harus bikin berapa? Per 100. 100 gitu. Nah, ketika dia datang 100 orang, yang di sini ada 100, itu kaum muslimin piawai, lihai. Sampai satu waktu. Ini kemenangan sudah di depan mata, Pak. Ini orang-orang kafir Quraisy sudah putus asa. Kata dia, apa? Kita tidak bisa nembus ke sini nih, katanya. Kenapa ini orangnya kuat-kuat di sini? Kita yang 3.000 datang dibunuh, datang dibunuh. Mereka pun tidak mau terpancing ke tempat yang luas, katanya. Terus kata orang-orang, ya udah tuh kita serang saja lewat sana. Apa kata orang-orang? Khalid bin Walid pun nggak berani, katanya. Kenapa? Lihat di atas ada Sa'ad bin Abi Waqqas, si penembak jitu ini. Ya, akhirnya mereka stres, Pak. Pulanglah mereka. Ya, mundur. Begitu mundur, ini sabda Rasulullah SAW. Sudah wanti-wanti Rasulullah. Kata Rasulullah apa wanti-wantinya kepada 50 orang? Kalian naiklah ke bukit pemanah. Apapun yang terjadi, jangan pernah ada di antara kalian yang menuruni bukit itu. Kalian tetaplah di atas, katanya. Apapun yang terjadi. Ya, ternyata apa, Pak? Ketika kaum kafir Quraisy ini mundur, ya, ketika mundur, mereka lihat dari atas itu ada harta rampasan perang. Pertanyaannya, emang ada harta apa yang dibawa oleh tentara? Saat itu, ya, di masa jahiliyah, sama mungkin barangkali bukan sekarang pun masa jahiliyahnya pun naudzubillah min dzalik. Zaman sekarang, Pak, ada orang-orang yang menyimpan sesuatu yang berharga itu di tempat yang dia sukai. Contoh, ada orang saat ini yang mobilnya dilapisi emas. Bahkan ada orang saat ini yang handphonenya dilapisi emas, ada mutiaranya, ada berliannya. Nah, dulu mah tidak ada handphone, banyak zaman perang pelakunya nyenak handphone. Maka mereka simpan emasnya itu di mana? Di pedang. Ya, makanya kalau Bapak itu nanti boleh di googling tuh, ada satu pedang yang diwariskan dari ayahnya baginda Rasul, dari Abdullah. Itu pedangnya kecil tapi agak panjang. Itu bertahtakan apa, Pak? Mutiara, ada zamrud, ada berlian, ada safir, ya, ada rubi. Kemudian ujungnya itu, gagangnya itu terbuat dari emas. Nah, zaman dulu emas itu disimpan di situ. Makanya ketika tentara kafir Quraisy saat itu mundur, banyak pedang-pedang yang berjatuhan, dari atas terlihat berkilauan, Pak. Maka ketika dari atas terlihat berkilauan, ini yang di atas, yang 50 orang nggak tahan mereka. Apa kata mereka? Oh, itu harta rampasan perang. Akhirnya 40 orang turun. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, jangan, katanya, kalian jangan turun. Apakah kalian tadi tidak mendengar sabda Rasulullah? Apapun yang terjadi kita harus bertahan di sini. Yang kata yang 40 orang, Sa'ad, kita sudah menang. Lihat mereka sudah lari tunggang langgang, katanya. Turunlah 40 orang, yang tersisa hanya 10 orang. Maka ketika 40 orang ini turun, Khalid bin Walid langsung gerak cepat saja. Kata Khalid apa? Mereka tinggal 10 orang, katanya.
Ayo kita naik. Naiklah Khalid. Ini yang 10 orang udah malah lagi nenangin teman-temannya yang turun, tiba-tiba datang serangan mendadak. Maka beberapa orang di atas itu pun syahid. Beberapa orang syahid, kemudian ini menyelinap. Ketika menyelinap dari belakang, nah ini tentara-tentara baginda Rasul yang di depan, mereka lihat ke atas, Pak. Kata mereka, Pak, loh, kenapa ini kalian pada turun katanya? Ini kami ingin mengambil harta rampasan perang. Ketika mereka lihat ke atas, yang di atas turun, tiba-tiba di atas mereka lihat Khalid bin Walid. Kemudian Khalid bin Walid, kata Khalid bin Walid apa? Hei, orang-orang Quraisy katanya, ayo serang kembali. Serang kembali pengikutnya Muhammad. Mereka balik lagi, Pak. Dari yang tadi sudah lari, mereka balik lagi. Ketika balik lagi dengan jumlah yang besar dan pendek, kenapa? Karena Khalid bin Walid sudah di atas. Ya, ini kan pendek. Nah, ini jadi jiper. Tentara kaum muslimin jadi kena mentalnya. Kenapa? Di atas sudah ada Khalid. Kemudian orang-orang juga sudah banyak yang wafat, maka yang di depan ini balik badan, kemudian dia lari ke belakang. Makanya kata beberapa ulama sejarah, banyak saat itu pedangnya kaum muslimin menancap di tubuh saudaranya. Jadi kalau misalkan saya di depan, tiba-tiba datang Pak, tentara yang banyak dari kafir Quraisy, saya balik badan, yang di belakang itu tidak ngeh. Mereka tetap jalan ke sini untuk mengejar orang-orang kafir Quraisy, sehingga pedang punya saya nancap di teman, punya teman nancap di saya. Itu banyak yang seperti itu. Nah, di tengah-tengah situasi seperti itu, akhirnya kaum kafir Quraisy mendominasi permainan saat itu, peperangan. Tolha, kita kembali ke kisah Tolha. Tolha lihat apa? Begitu Tolha lihat baginda Rasul, ya, itu sedang apa? Sedang dikerumuni oleh orang-orang. Ketika Tolha melihat baginda Rasul, lain lagi dengan Wahsy. Yang Wahsy lihat itu siapa? Hamzah. Wahsy lihat Hamzah. Wah, kata Wahsy, ini kesempatan saya untuk menjadi manusia merdeka. Ya, kemudian Wahsy dekati Hamzah. Ya. Jadi dia tidak ngincar yang lain. Wahsy dekati Hamzah. Setelah dekat kemudian dia lemparkan tombaknya. Tepat mengenai dadanya. Tembus sampai ke belakang. Kemudian Hamzah terjatuh. Saat itulah Hindun datang. Ya, Hindun datang. Kemudian ketika Hindun datang, dia cabut pisau. Ya, dimutilasi, Pak. Apa kata Hindun? Kamu dulu yang sudah membunuh ayah saya dan kakak saya. Saat ini pembalasan saya bagi Anda. Hidungnya dipotong. Itu hidung Hamzah dipotong. Dipotong, Pak. Hidungnya dipotong. Kenapa hidungnya dipotong? Karena di Arab itu hidung itu simbol kehormatan seseorang. Ya, makanya ada, kalau Bapak-Ibu yang rahmati Allah, ada baca hadis baginda Rasul, ada 3 orang yang merugi. Bahasa hadisnya apa? Raghima anfu rajulin. Yang kalimatnya adalah raghima anfu rajulin. Roghima tersungkur, anfu hidung, ar-rajul seseorang. Jadi tersungkur hidung seseorang. Ya, secara tarjimnya per kalimat itu begitu. Roghima tersungkur, anfu hidung, rajulin seorang laki-laki. Tapi kalau di dalam bahasa hadis itu terjemahannya bukan seperti itu. Terjemahannya dia apa? Merugilah seseorang katanya. Celakalah seseorang, merugilah seseorang. Kenapa harus disimbolkan hidung? Jadi ketika orang hidungnya tersungkur, ya, maka dia kehormatannya sudah jatuh. Karena si hidung itu simbol kehormatan. Kalau di Saudi sana. Nah, disadur ke dalam bahasa Indonesia, ciri identitas seseorang itu terkadang disebut hidung. Kemana dia tidak kelihatan batang hidungnya? Padahal kan yang kelihatan bukan cuma batang hidung, Pak, ya, tapi hidung ini adalah identitas seseorang. Nah, saat itu karena Hindun ingin menjatuhkan kehormatan Hamzah, dipotong hidungnya. Hidungnya dipotong. Kemudian dadanya dibelah. Diambil jantung, itu luar biasa. Alhamdulillah min dzaliknya. Ini orang luar biasa nih. Kalau setan sudah merasuk di jiwa seseorang, begitu berani dia, Pak. Dibedah, kemudian dia ambil jantungnya, dipotong jantungnya, kemudian dia gigit. Digigit, setelah digigit kemudian dia kunyah. Ya, tapi dia tidak telan, dia muntahkan. Ya, jantung digigit, dikunyah, dimuntahkan. Kemudian darahnya dipakai untuk membasuh kepalanya. Itu luar biasa. Nah, kembali ke yang tadi, ketika banjir saat itu, maka ada satu jenazah yang hidungnya terpotong, dadanya terbelah, kemudian jantungnya nggak ada. Makanya semua ulama saat itu menangis, ya, dan ketika menangis apa? Semua sepakat, inilah jenazahnya siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib. Makanya Al-Quran mengatakan kepada kita, janganlah kalian mengira
orang-orang yang syahid di medan perang itu mati. Ya, bal ahya'um inda rabbihim, akan tetapi mereka itu hidup di sisi Rabb-nya. Dan ternyata salah satu cirinya atau contohnya adalah tidak ada belatung, tidak ada cacing yang ridho, yang rela untuk memakan dagingnya. Utuh dibuat uluh oleh siapa? Oleh Allah Azza wa Jalla. Itu di sana Pak, di mana di Uhud. Nah, tadi ada kisah tentang Wahsy dan siapa? Bilal. Ini sedikit sajalah sebagai perbandingan bagi kita. Wahsy itu dia seorang kulit hitam. Bilal dia pun seorang kulit hitam. Wahsy ingin merdeka. Bilal tidak ada kepikiran untuk merdeka. Satu waktu Bilal masuk Islam. Ya, ketika Bilal masuk Islam, dia disiksa. Nah, disiksa. Yang kemudian Wahsy datang, kata Wahsy, kenapa engkau disiksa? Ya, saya mengikuti agamanya Muhammad. Ya. Kata Wahsy, wah kamu mau celaka. Celaka apa? Kata Bilal. Kenapa kamu menyusahkan diri katanya dengan mengikuti agamanya Muhammad? Bukankah kamu ingin merdeka? Apa kata Bilal? Ya, Bilal itu kalimatnya luar biasa, ahadun ahad terus begitu. Istilahnya tidak diindahkan perkataannya Wahsy, beliau terus di dalam lisannya ahadun ahad, ahadun ahad, ahad. Tapi kita bisa lihat, ya, Bilal disiksa dengan sesuatu yang perih. Wahsy datang. Ini dua-duanya hamba sahaya. Wahsy pulang, ya, kemudian Bilal dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ditebus, kata Abu Bakar, saya tebus orang ini supaya dia merdeka. Ya, setelah ditebus, di tengah penderitaannya dia jadi merdeka. Ya, kemudian setelah merdeka Bilal ini, dia datang menemui Wahsy. Ya, kata Bilal apa? Ternyata yang merdeka duluan adalah saya, katanya. Ini Wahsy saat itu belum merdeka. Maka nah ini pelajaran bagi kita bahwa terkadang Pak, orang yang beragama kemudian agamanya kafah, udkhulu fisilmi kafah. Dia pegang agama itu dengan sebaik-baiknya. Dia rela menolak sesuatu yang memang berseberangan dengan agama. Maka akan ada konsekuensi barangkali. Apa konsekuensinya? Bisa dikucilkan, bisa dijauhi, ya, bahkan mungkin namanya bisa dicemarkan, bisa difitnah. Gitu. Tapi ya, yang harus kita pahami adalah ketika Bilal disiksa pun, maka Bilal mendapatkan kemuliaan. Sudah beliau itu sudah masuk Islam, kemudian beliau pula menjadi hamba yang merdeka. Nah, yang ini disampaikan adalah ada saat ini orang yang dengan gelarnya yang luar biasa, ini saya tidak sebutkan namanya. Tapi satu waktu ketika ada satu institusi yang mengundang, keluar dari lisannya yang justru berseberangan dengan Islam. Ada kalimat-kalimatnya yang naudzubillah min dzalik. Ini sekedar saya tidak menyebutkan namanya, barangkali Bapak Ibu sudah paham lah ya kemana arahnya. Yang namanya la ilaha illallah itu adalah kalimat pemersatu. Tapi pada perjalanannya katanya, kenapa kalimat la ilaha illallah itu menjadi kunci masuk surga? Kenapa katanya? Apakah masuk surga itu dengan kalimat la ilaha illallah masuk surga? Bim salabim siga apa dia disebutkannya ada tokoh Berbilah, tokoh Aladin. Padahal itu hadisnya sahih, Pak. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa orang yang mengucapkan. Ini hadisnya ini apa perkataan baginda Rasul. Sabda baginda Rasul. Barang siapa orang yang mengucapkan la ilaha kan mengucapkan. Sabda Rasul pun barang siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia masuk surga. Ini tiba-tiba ya, kata seseorang itu apa katanya nggak masuk akal orang dengan kalimat, dengan kata-kata bisa masuk surga. Ya. Kemudian ini banyaklah Pak. Dari beberapa menit itu kalau misalkan saya dengarkan itu dari awal, saya tidak sampai akhir Pak. Kenapa? Karena udah panas Pak. Udah panas duluan makanya ya udahlah saya matiin aja sudah. Jadi di salah satu grup itu ada grup asati di Kota Bandung itu ada teman yang nge-share itu Pak. Kemudian itu kan yang di-share itu potongannya tuh yang pas kalimat la ilaha illallah. Kemudian ada salah satu teman juga yang ngirim link utuhnya. Itu saya tidak sampai tamat Pak Twinto. Udah panas duluan ini. Untung saat itu HP tidak saya banting gitu ya. Ini luar biasa Pak di sini. Yang ada kalimat-kalimatnya yang memang Allahu Akbar. Ya, ada kalimat-kalimat yang sampai
Ketika Muhammad, ketika Rasulullah SAW, saya diangkat jadi Nabi dan Rasul. Dia konsultasi datanya ke siapa? Datanya ke Waraqah bin Naufal. Siapa Waraqah bin Naufal itu? Dia itu pendeta. Dan kalau dia pendeta berarti agamanya apa? Dijawab sama orang-orang. Agamanya apa? Nasrani katanya, Kristen. Nah, berarti dulu Rasulullah itu berdiskusi, berdialog dengan siapa? Orang Kristen. Padahal, ya naudzubillah min dzalik, gelar beliau itu sudah tinggi, gelar saya mah apa tuh, nggak ada gelar sedikit pun. Yang kita harus pahami adalah Al-Quran menyebutkan kepada orang-orang yang sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, kemudian dia mengikuti agamanya Nabi Ibrahim atau mengikuti agamanya Nabi Isa yang murni, yang la ilaha illallah. Al-Quran menyebutnya apa? Ahli kitab. Tidak Nasrani, tidak Yahudi. Tapi Al-Quran menyebut mereka apa? Ahli kitab. Yang paham dengan kitab. Ya, kemudian yang mereka mengamalkan isi kitab. Tentu saja yang sumbernya langsung dari siapa? Ya, dari Nabi Isa. Belum ada penyelewengan di dalam. Al-Quran memisahkan, membedakan. Al-Quran itu luar biasa. Sudah difilter Al-Quran itu. Ada ahli kitab. Ya, ada yang disebut langsung. Walan tardo ankal Yahudi walan Nasoro, kan begitu ya. Disebutkan langsung orang Yahudi, orang Nasrani. Jadi ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, tapi ada ahli kitab. Siapa ahli kitab itu? Itu ketika masa Rasulullah SAW belum diangkat jadi Nabi dan Rasul, mereka tauhidullah la ilaha illallah, tapi ada yang mengikuti millahnya Nabi Ibrahim, ya. Ada yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Nah, Waraqah bin Naufal saat itu posisinya apa? Ahli kitab. Ahli kitab. Ya, jadi bukan berarti dia agamanya Nasrani. Bahkan ketika baginda Rasul saat itu berdiskusi dengan Waraqah bin Naufal, bukan baginda Rasul ya, punten diralat. Khadijah, Pak. Jadi Rasulullah bilang kepada Siti Khadijah, Khadijah menyampaikan kepada siapa? Waraqah bin Naufal. Dan saat itu posisi Waraqah bin Naufal sudah buta, kita sudah bahas lah dulunya. Ketika saat itu sudah buta, kata Waraqah bin Naufal apa? Kenapa katanya wahai putra dari pamanku? Kata Khadijah apa? Sungguh suamiku katanya begini. Dia ketemu dengan sosok yang putih katanya. Apa kata Waraqah? Oh, itu Namus katanya. Siapa Namus? Namus itu Jibril. Oh, siapa Jibril? Namus itu atau Jibril itu dulu pula datang kepada siapa? Nabi Musa. Datang kepada Nabi Isa katanya. Dan ketika seseorang didatangi oleh Namus, maka dia diangkat menjadi nabi. Maka selamat wahai putri dari pamanku. Suamimu sudah diangkat menjadi nabi. Kemudian Waraqah apa? Menangis pada saat itu. Apa yang ditangis oleh Waraqah? Seandainya hari itu saya masih hidup. Apa kata Khadijah? Hari di mana suamimu akan terusir dari tanah kelahirannya. Maka saya saat itu akan membela mati-matian suamimu yang garda paling depan. Seandainya saat itu saya masih hidup. Kata Khadijah, apakah kelak suamiku akan terusir? Iya, katanya. Jadi makanya kalau kita sambungkan nih Pak, ini bukan cocokologinya, bukan ini sejarah. Kita sambungkan tadi dengan siapa? Dengan kisahnya Tolha. Tolha juga sama kan? Ketika dia ketemu di Basra dengan pendeta, kata pendeta apa? Kelak dia akan terusir. Dulu ketika Khadijah pun menyampaikan yang dialami oleh suaminya, oleh baginda Rasul ke siapa? Ke Waraqah bin Naufal. Kalimatnya sama. Seandainya saat itu masih hidup, hari di mana suamimu terusir dari tanah kelahirannya, maka saya yang akan membela paling depan. Nah, makanya Waraqah bin Naufal itu bukan pendeta, tapi dia itu siapa? Ahli kitab. Nah, jadi naudzubillah min dzalik, ada ternyata ya, contoh-contoh orang seperti Bilal ya, yang dia pegang keimanannya, pegang akidahnya, pegang agamanya meskipun dia harus menderita. Ya, tapi ada ternyata orang-orang yang seperti siapa? Ya, seperti Wahsy lah. Karena dia ingin merdeka, dia halalkan segala cara meskipun dia harus membunuh gitu. Karena ada kepentingan. Alhamdulillah saya tidak mengklaim beliau itu ada kepentingan. Ini seandainya ada orang yang berkepentingan, maka dia bisa rela memutarbalikan fakta. Kenapa? Barangkali ada kepentingan di dalamnya. Ya, ada kepentingan di dalamnya. Maka kita tinggal pilih saja apakah kita ingin hidup seperti Bilal yang merdeka seutuhnya, atau kita ingin memilih seperti Wahsy. Memang satu waktu Wahsy masuk Islam, Pak. Tapi Rasulullah ketika Wahsy datang kepada Rasulullah apa? Ya Rasulullah, saya ingin masuk Islam. Rasulullah tidak tersenyum. Rasulullah wajahnya itu menunjukkan rasa kesal, rasa marah. Kenapa? Karena Hamzah wafatnya oleh siapa? Oleh Wahsy. Oleh Wahsy. Ya, makanya ada perkataan ulama, ada orang yang
dibunuh dan membunuh, dua-duanya masuk surga kan. Ya, siapa? Ternyata dikiaskan kepada kisah Hamzah. Hamzahnya syahid, kemudian wasinya pun memeluk Islam, kemudian ketika datang wasi pun menangis, Pak. Ketika datang ke Rasulullah dia menangis. Ditanya oleh sahabat-sahabat yang lain, "Kenapa engkau menangis?" katanya. "Kenapa ketika orang-orang datang baginda Rasulullah menyambut dengan luar biasa. Ketika saya datang, baginda Rasul pun seolah-olah memalingkan wajah." Apa kata orang-orang? "Wajar," katanya. "Kenapa wajar? Engkau sudah membunuh orang yang dicintai oleh Rasulullah, Hamzah." Maka sejak saat itu apa kata wasi? "Saya akan ikut setiap peperangan baginda Rasul sampai saya bisa menebus kesalahan saya dengan syahid." Dan satu waktu kata ulama, wasi pun menemui syahid. Nah, ketika syahid kan insya Allah masuk neraka, maka masuk neraka, insya Allah masuk surga, tidak masuk neraka. Maka yang tadi dikiaskan kepada kisah Hamzah, yang dibunuh dan yang membunuh dua-duanya masuk surga. Hamzahnya syahid duluan, wasinya yang membunuh di kemudian hari kemudian masuk Islam, kemudian dia berperang dan syahid, maka insya Allah wasi pun masuk surga. Yang dibunuh, yang membunuh, dua-duanya masuk surga. Meskipun ada hadis baginda Rasul, al-yaqtul wal muqtal yadkhulani an-nar. Orang yang dibunuh dan orang yang membunuh dua-duanya masuknya neraka. Nah, itu mah konteksnya lain, ya, konteksnya lain. Sudah jam 8:10. Yang mudah-mudahan dari yang tadi disampaikan ada hikmah dan manfaat khusus sebagai yang berbicara, umumnya kepada Bapak Ibu semua. Satu hal yang ini disampaikan barangkali penutup dari video yang sedang viral itu, dan orang yang sedang viral juga, beliau itu orang yang viral Pak, sampai di Cisaranten itu setiap kali saya berdiskusi dengan beberapa tokoh masyarakat selalu disebutkan nama beliau, dan ujangan-ujangannya sering disampaikan. Kata beliau gini loh Ceng I ke saya. Kata beliau begini, oh ya. Ya, ternyata ya, kemarin kita menemukan ada video yang seperti itu. Naudzubillahi min dzalik, Pak. Jadi bagi kita saat ini berarti kita harus berhati-hati. Terkadang ada orang-orang itu yang memang diorbit sebagaimana artis diorbitkan. Sekelas ulama pun ada yang diorbitkan, Pak. Itu ada tim khusus. Ini pengalaman pribadi, ada salah satu teman yang ya terkenal di Kota Bandung. Saya tidak sebutkan namanya lah. Dan beliau terkenal. Itu ada tim khusus. Jadi dibuat videonya per 1 menit, kemudian dimasukkan ke YouTube. Nah, ratingnya tinggi, makin naik. Dibuatkan IG-nya. Pokoknya dibuat seperti kita mau jualan produk. Dibuat booming. Ya, padahal ternyata naudzubillah min dzalik, dari sisi keilmuan, ya, teman saya ini bukan kurang jelas Pak ya, cuma kan kalau dalam ilmu itu ada yang namanya sanad keilmuan. Nah, ini orang ini belajarnya di mana, gurunya siapa, kalau memang pernah pesantren di mana, kalau pernah sekolah di sekolahnya di mana, itu sehingga nanti bisa jelas, oh sanad keilmuannya di sini. Kalau yang di Kairo umpamanya, karena di sana itu mazhabnya Syafi'i, nanti dicek Pak guru-gurunya. Oh, siapa di sana bergurunya ke siapa? Oh, misalkan ke Syekh Ali Jum'ah yang jadi mufti sekarang. Ke siapa? Oh, itu jelaskan keilmuannya. Nanti Syekh Ali Jum'ah itu siapa gurunya ini, siapa lagi gurunya, terus begitu. Itu sanad keilmuan. Kalau yang di Universitas Ummul Qura umpamanya, siapa gurunya? Syekh ini, nanti Syekh ini itu siapa lagi gurunya begitu. Termasuk di pesantren. Pesantrennya pesantren mana? Oh, pesantren ini. Siapa kiainya? Kiai ini gurunya siapa? Begitu terus Pak. Itu sanad keilmuan. Ya, terkadang sekarang itu dengan kepiawaiannya berbicara, dengan retorikanya yang cantik, dengan pemilihan kalimat-kalimat kata-kata yang luar biasa, itu banyak orang yang pada akhirnya terbuai. Ya, dan supaya bisa jadi tenar itu Pak diorbitkan. Jadi kalau untuk bikin viral itu begitu diorbitkan supaya apa? Supaya terkenal pada akhirnya viral, dan di situ nanti ada kepentingan yang bermain. Bisa jadi si orang yang sudah viral ini dimanfaatkan oleh seseorang dalam tanda petik. Nah ya, apa yang disampaikan? Yang ini disampaikan adalah kita pula harus berhati-hati. Tidak mesti sesuatu yang viral itu bagus Pak. Ya, dan kita juga harus pahami juga. Sekarang itu bermunculan tokoh-tokoh agama yang ada gelarnya Gus lah depannya. Gitu. Sementara kalau kita cek juga, nah ongkoh Gus. Tapi ketika diundang ke gereja, dia datang kemudian ceramah di gereja. Ongkoh Gus, tapi begini. Yang tadi Pak, karena ada orang-orang yang memang menyeting, ya, sudah disetting. Maka beruntunglah di sini ada takmir masjid yang senantiasa memfilter, kan, karena khawatir juga, ya, ketika disampaikan ada ternyata sesuatu yang berseberangan ternyata Pak.
Nah, kita juga harus hati-hati. Sebagaimana yang video itu kan. Dari awal sampai akhir itu kalau dicek, Allahu Akbar. Ini kok begini, ini kok begini, ini kok begini, ini kok begini. Ya, seolah-olah itu berseberangan. Tapi sekali lagi, naudzubillah min dzalik, kita jangan benci ke orangnya. Ya, tapi kita yang harus kita waspadai adalah efek yang dihasilkan dari itu. Sudah begitu saja. Nah, karena apa? Karena kalau misalkan kita benci kepada orangnya, yang tempo hari disampaikan, kalau benci kepada orangnya akan senantiasa benci. Tapi kita tidak tahu di detik mana orang tersebut akan mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Kita tidak akan pernah tahu. Ya, bahkan ada informasi juga ya, bahwa kemarin yang namanya Kang Jalal, itu Kang Jalaluddin Rahmat katanya, di akhir hayatnya beliau itu bertobat katanya. Wallahu alam. Ada teman yang bilang ke saya, tapi di akhir hayatnya beliau bertobat. Nah, kalaulah ternyata memang beliau itu tobatnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah pada akhirnya mengampuni dosa-dosanya. Terus kita hujat umpamanya gitu ya, kita hujat orangnya. Ya, kita hujat orangnya terus-terusan, ya khawatir. Dia sudah dipilih oleh Allah, sudah diridhoi, sementara kita yang belum jelas. Tapi kalau yang kita yang kita soroti itu adalah perbuatan-perbuatannya, sifat-sifatnya, buku-bukunya yang ternyata di dalamnya ada kesesatan, mungkin gitu lah. Kemudian kita bahas dari sisi itunya untuk dalam rangka apa, membentengi kita dan keluarga, itu masih lah. Ya, tapi kalau orangnya itu jangan Pak. Ya, kalau misalkan orangnya, termasuk yang sedang viral saat ini. Ya, itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Lindungi keluarga kita, lindungi diri kita, kuatkan akidah kita, perbanyaklah kita berdiskusi dengan ulama-ulama, ya, supaya kita tidak tidak terbawa arus, supaya akidah kita ini terselamatkan. Dan yang terpenting, semoga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita berkumpul di tempat yang mulia ini, kelak Allah pertemukan kita kembali di surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.